Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada pembelajaran hari ini, di mana pada pembelajaran hari ini setelah kita membahas tentang flora dan fauna Indonesia, saat ini kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Mari kita cari tahu apa saja ya perubahan akibat terjadinya interaksi antar ruang ini. Adik-adik, seperti biasa, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai, yaitu diantaranya siswa diharapkan dapat menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi dampak terjadinya perubahan akibat interaksi antar ruang. Dan siswa dapat menyebutkan contoh terjadinya perubahan akibat interaksi antar ruang. Bagaimana perubahan akibat interaksi antar ruang terjadi? Perubahan akibat interaksi antar ruang terjadi karena pergerakan yang disebabkan oleh interaksi antar ruang. Nah, dari semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi tujuan daerah maupun daerah asal. Interaksi ke ruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan ke tempat kerja, migrasi, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi, dan modal, wilayah pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Nah, dari semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Misalnya, jika banyak orang dengan berbagai keperluan selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju itu akan berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat atau disebut dengan kota. Nah, jadi untuk pergerakan ini akan menimbulkan perubahan interaksi antar ruang. Mari kita akan bahas bagaimana perubahan yang terjadi. Nah, adik-adik, terdapat berbagai perubahan akibat interaksi ke ruangan atau antar ruang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini ada berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, kemudian perubahan penggunaan lahan, perubahan orientasi mata pencarian, kemudian berkembangnya sarana prasarana, kelima perubahan sosial budaya, dan yang keenam ini yang terakhir adalah berubahnya komposisi penduduk. Kita akan membahas satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama adalah berkembangnya pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan, di mana daerah perkotaan ini merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas ini terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Seperti di ibu kota Jakarta ini, bahwa ibu kota ini menjadi pusat pertumbuhan gitu ya, di mana dahulunya itu Jakarta tidak seramai seperti ini atau banyaknya padat mobilitas. Dimana pada saat sekarang ini banyaknya mobilitas gitu ya, dimana akibatnya terjadi kemacetan dan sebagainya. Yang kedua adalah perubahan penggunaan lahan. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi permukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian atau permukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Seperti yang kakak tampilkan pada contoh gambar tersebut, di mana terdapat gitu ya, lahan pertanian menjadi sebuah gedung stadion yang dibangunnya. Kemudian di bawahnya ini ada gambar sebuah lahan kosong dan dialihfungsikan menjadi perumahan atau rumah susun yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta. Yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam.
Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Seperti pada contoh di bawah ini, di mana ia dulunya adalah petani dan kemudian berorientasi menjadi pegawai kantoran. Atau bisa juga seperti dulunya ia bekerja sebagai nelayan, kemudian ia berorientasi menjadi seorang wirausaha yang berbuka bisnis tentang makanan. Oke, selanjutnya kita ini ya masuk pada perubahan akibat interaksi keuangan yang selanjutnya ini berkembangnya sarana dan prasarana yang keempat ya. Nah, jadi terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi ini memerlukan sarana dan prasarana. Jadi sarana ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu ya. Sarana juga dapat berbentuk benda bergerak dan tidak bergerak, dan umumnya ini berbentuk kecil dan bisa dipindah-pindahkan gitu. Nah, sedangkan prasarana sendiri ini merupakan penunjang dan umumnya ini merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya saja gedung sekolah, lapangan, rumah sakit gitu, ya, terus jembatan, jalan, pelabuhan, dan masih banyak lagi gitu contohnya. Dan karena adanya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi juga nih tentunya telah merambah berbagai macam bidang kehidupan, termasuk dengan bekerja sama dengan bidang yang sebelumnya tidak berhubungan, yaitu teknologi informasi ya seperti transportasi gitu, dan misalnya penjualan. Lalu kemudian juga kita mengenal sebagai ojek online atau belanja online. Nah, kita bisa lihat saja seperti salah satu contoh gitu, misalnya saja MRT. Nah, sesuai namanya, MRT ini merupakan sarana angkutan yang dapat mengangkut penumpang gitu dalam jumlah yang besar secara cepat gitu. Nah, MRT ini yang merupakan suatu sistem transportasi perkotaan karena memiliki kriteria utama ya, yaitu daya angkutnya itu besar, cepat ya waktu tempuhnya gitu, dan berhenti banyak stasiun atau titik utama perkotaan. Nah, meskipun belum tersedia di semua wilayah juga, hanya perkotaan gitu ya, tapi belum semua wilayah. Nah, namun pengaruh sarana transportasi ini, MRT ini sangat besar dalam meningkatkan interaksi antar ruang, seperti misalnya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi gitu ya. Nah, lalu apa saja bentuk interaksi antar ruang akibat perubahan sarana dan prasarana, seperti halnya itu mobilitas sosial ya, pasti tentu ada pergerakan gitu, pergerakan orangnya gitu, dan interaksi antar ruang yang terjadi adalah dalam bentuk pergerakan manusia tadi ya, seperti saya sudah katakan tadi, yaitu penduduk Jakarta dengan penduduk sekitar Jakarta yang mencakup Bogor, Tangerang, Bekasi gitu, Depok. Lalu juga pastinya ada terjadi komunikasi. Nah, interaksi antar ruang yang terjadi melalui perpindahan ini juga melalui pergerakan manusia juga, maupun tidak langsung gitu dengan sarana komunikasi, yaitu telepon, HP, maupun melalui media sosial lainnya gitu. Jadi adanya komunikasi gitu melalui sarana dan prasarana ini. Kemudian juga ada transportasi dan interaksi antar ruang yang terjadi itu melalui perpindahan barang. Nah, sarana transportasi di Jakarta dan sekitarnya kan banyak juga dan sangat beragam, seperti transportasi darat berupa bus gitu, taksi, kereta api, KRL, dan MRT ini ya, dan juga adanya ojek online gitu. Jadi ada perpindahan barang juga dari adanya berkembangnya sarana dan prasarana ini. Dan dari hal ini juga pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut, baik itu kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lainnya, dan lain-lain gitu, terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keuangan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga ya, pengaruh dari sarana dan prasarana ini seperti halnya pada gambar di bawah ini, kita bisa lihat nih Jakarta dulu dengan sekarang. Karena semakin meningkatnya pergerakan penduduk yang terjadi di Jakarta, kita bisa lihat maka pembangunan sarana dan prasarananya juga semakin meningkat gitu. Kita bisa lihat perbedaannya ya dulu dan sekarang. Oke, next. Lalu perubahan yang kelima ya, yaitu perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial terjadinya.
Interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli saja memiliki nilai dan norma yang berbeda. Jadi muncul ya keragaman gitu. Nah, lalu perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan mempengaruhi status sosial masyarakatnya. Jadi perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Jadi kalau ini misalkan dalam satu daerah ini dihuni oleh penduduk orang-orang dari berbagai daerah gitu ya yang berbeda, kita bisa lihat saja contohnya misalnya Jakarta nih, dari berbagai daerah kan datang ke Jakarta nih, alhasil kita bisa lihat sendiri nih banyak keragaman gitu ya, perbedaan dampak dari adanya perpindahan ini. Nah, berdampak dari perpindahan ini maupun pergerakannya gitu ya. Jadi adanya perubahan sosial dan budaya yang terjadi di Jakarta. Kita bisa lihat contoh konkretnya gitu ya. Lalu lanjut. Nah, perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya itu adalah gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Itu juga bisa menjadi salah satu contoh ya. Nah, kita bisa lihat juga dan hal ini juga sudah dibahas ya pada materi letak danau Indonesia. Salah satunya yaitu pengaruh budaya asing gitu, budaya barat, bahkan pengaruh budaya barat sampai saat ini di Indonesia ini masih memiliki pengaruh gitu terhadap budaya kita sendiri gitu, baik itu dari segi pakaian, makanan, gaya hidup dan lainnya. Nah, tapi saat ini juga muncul fenomena Korean Wave. Nah, atau Korean Hallyu ya. Nah, jadi karena dunia industri hiburan Korea Selatan saat ini sedang berada di puncak gitu ya, karena digandrungi oleh anak-anak muda gitu seperti drama Koreanya atau boyband, girl band gitu. Pada saat ini kita bisa lihat juga perubahan yang terjadi di sekitar kita nih akibat adanya Korean Hallyu ini. Yang terjadi adalah mempengaruhi gaya penampilan anak-anak muda pada saat ini. Jadi mengikuti ke Korea-Koreaan gitu, makanan, bahasa juga ya. Jadi ada pengaruhnya gitu ya dari informasi gitu, dari segi informasinya ya. Nah, untuk informasi sendiri kan untuk informasi sekarang saat ini juga kan sudah ada dalam genggaman gitu, seperti misalnya smartphone gitu. Dengan adanya internet, seseorang ini dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi dalam hitungan menit. Nah, kemajuan tersebut ini juga kan sudah saya katakan tadi sudah mempengaruhi budaya dan sosial. Nah, sosial dan budaya ya. Nah, seperti misalnya pada gambar di sini kita bisa contohnya anak-anak yang ini tidak bermain bersama dengan temannya lagi, tetapi cukup dengan handphonenya saja nih. Dengan bermain handphone saja sudah dapat bermain, dan dari aplikasi tersebut juga dari handphone tersebut juga sudah menyediakan aplikasi permainan gitu ya. Termasuk kalian ini juga sudah terjadi perubahan gitu dalam bermainnya ya. Dalam bermain anak-anak itu kan yaitu ada peralihan dari permainan tradisional ke modern, seperti dari dulunya bermain dulu terus tiba-tiba kelereng terus tiba-tiba bermain gadget gitu. Dan tentunya banyak permainan tradisional lainnya ya, dan pada saat ini yang memainkan juga sedikit gitu, semakin semuanya itu beralih ke smartphone gitu. Bahkan sebelum COVID muncul gitu, memang sudah banyak yang beralih ke smartphone gitu. Seperti game saja kan banyak anak-anak di usia kalian tuh yang bermain FF atau Free Fire atau ML, Mobile Legend. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah berubahnya komposisi penduduk. Interaksi ruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Nah, contohnya Nah, jadi ini ya memang benar memunculkan keragaman juga seperti sebelumnya gitu.
penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa dan lain-lain. Akibatnya komposisi penduduk ini berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etniknya. Tadi itu saya bilang jadi beragam gitu. Contohnya saja misalnya Pulau Jawa. Nih ya, Pulau Jawa. Misalnya saja Pulau Jawa, dan pada materi dinamika penduduk bahwa sudah dipelajari juga ya bahwa Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia karena orang-orang dari berbagai daerah ini atau pulau ya datang gitu ke Pulau Jawa. Nah, akhirnya komposisi penduduk yang ada di Pulau Jawa ini mengalami perubahan gitu. Kita bisa lihat dari segi apa saja, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin dan lainnya gitu. Nah, kembali lagi karena Jakarta merupakan bagian dari Pulau Jawa ya, kita bisa lihat di sekeliling kita semuanya beragam ya mata pencarian awalnya gitu. Nah, biasanya kan mata pencarian dalam satu daerah ini ditempati oleh penduduk asli, dan itu mata pencariannya seragam gitu, misalnya petani atau nelayan, dan daerah penghasil sayuran, misalnya daerah A merupakan daerah penghasil sayuran, daerah B merupakan daerah penghasil ikan gitu. Dan tentunya dari daerah penghasil ini juga atau dilihat dari mata pencariannya juga nih bisa pastinya juga dilihat dari kondisi alamnya juga, dari kondisi alam dari daerah tersebut ya. Jadi terjadinya pergerakan dari manusianya juga bisa saja mengubah hal-hal tersebut, seperti halnya kedatangan masyarakat pendatang dari, jadi mata pencarian yang awalnya seragam sama semua, misalnya petani gitu, jadi karena kedatangan penduduk pendatang gitu jadinya bisa beragam, jadi tidak hanya petani saja gitu. Jadi komposisi penduduk juga ini berubah dari mulai agama, etnik, ya etnik, usia, mata pencaharian, suku bangsa dan lainnya gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Semoga dengan kalian menyimak video ini, saya dan Kak Sanyar berharap tentunya kalian dapat memahami mengenai materi yang sudah dijelaskan. Jadi materi ini juga merupakan akhir dari bab 1. Jadi alhamdulillah untuk bab 1 sendiri kita sudah selesai gitu. Dan jika dari kalian ingin menanyai materi yang sudah dipelajari, tetapi masih ada yang belum kalian pahami gitu, silakan saja bertanya. Bisa mungkin saya dan Kak Sanyar gitu mencoba menjawab pertanyaan dari kalian. Baik, terima kasih jika sudah menyaksikan video ini ya. Dan jika belum disaksikan, silakan disaksikan terlebih dahulu pastinya. Saya juga minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi gitu, ataupun kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.